Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Bagaimana kabar? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, menjalani masing-masing panggilan yang Tuhan karuniakan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, mari kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kepadamu kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Kami mohon Tuhan terus menopang kehidupan kami sehingga semua yang kami jalani boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur lagi boleh berjumpa melalui media ini di Sarah Palitana. Kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-15, sabda Tuhan berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin, firman Tuhan. Sebuah kisah yang sangat menarik ya, sangat dramatis kalau kita mau mencoba memperhatikannya dengan baik, dan seandainya ada sempat untuk melakukannya dalam sebuah kisah drama, saya yakin cerita ini akan lebih hebat, lebih hot daripada drakor yang biasanya digandrungi dari ibu-ibu sampai gadis-gadis. Saya tidak tahu adakah juga laki-laki atau pemuda-pemuda yang suka dengan drama Korea itu, tapi kisah ini seandainya ada yang sempat menjadikannya sebagai sebuah lakon dalam sebuah drama, film misalnya, akan sangat menarik, sangat dramatis ceritanya. Nah, dari cerita ini kan kita akan merenungkannya dalam tema pemeliharaan yang mendamaikan. Itu tema perenungan kita, pemeliharaan yang mendamaikan. Nah, saudara-saudara, semua orang ingin hidup damai. Tapi apakah setiap orang berusaha untuk memelihara kata damai itu dalam hidupnya? Itu menjadi persoalan pertama. Yang kedua, semua orang ingin hidup damai dan hidup berdamai, tapi apakah semua keinginan itu untuk selalu berdamai selalu sesuai dengan realita atau kenyataan? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, orang bisa melakukan apa saja untuk masa depannya. Orang bisa melakukan apapun untuk sesuatu yang lebih baik bagi masa depannya. Tapi seringkali orang tidak mau melakukan biar itu hanya satu titik atau hanya satu celah untuk kemudian berdamai atau berbaikan dengan orang lain.
Justru yang ada adalah rasa benci, membiarkan membusuk dalam diri semakin berakar dengan macam-macam argumen untuk membenarkan diri kita sendiri. Yaitu 3 hal, rentetan-rentetan kalimat yang sebenarnya kadang-kadang hanya kalimat biasa tapi bisa menjadi realitas hidup yang sudah sering kita alami dalam kehidupan ini. Rasa damai itu memang sering dirindukan banyak orang, namun lebih sering juga kita menyingkirkan kata damai itu di tengah-tengah kita karena alasan ego. Kata damai itu atau rasa damai itu sering memang diharapkan, namun lebih sering juga ditutup oleh arogansi kita dengan berbagai macam bentuk dan modelnya dalam kehidupan ini. Rasa damai itu memang sering didambakan, namun tidak jarang di banyak tempat kata damai itu diinjak-injak demi kepentingan sesaat ataupun demi kepentingan apapun yang ada berkembang dalam masing-masing ranah kehidupan ini. Nah, kata damai itu suka atau tidak sering melahirkan sebuah situasi yang tidak damai juga. Jadi katakanlah kita lagi tidak berbaikan dengan seseorang, lalu kita diajak untuk berdamai. Nah, katakanlah karena kita diajak berdamai berarti itu baik kan? Tapi ketika kita diajak berdamai, kadang-kadang hati kita, pikiran kita tidak damai dengan untuk berdamai dengan orang. Jadi kata damai mestinya mendamaikan kita. Tapi kata damai sendiri kadang-kadang membuat hati kita tidak merasa damai jika sudah harus berdamai dengan orang yang mungkin sangat menjengkelkan, sangat merisaukan, sangat membuat kita terluka, sangat membuat kita sakit hati. Kita mau berdamai, tapi kata damai itu justru membuat hati kita tidak damai. Jadi secara cover, casing, bungkus, kata damai itu bisa sangat indah, tapi secara esensi dia justru bisa jadi tidak membawa kata damai itu sendiri dalam esensinya. Nah, kata damai dalam banyak masa, jika memang kita akan melakukannya atau ada orang yang akan melakukannya, suka atau tidak, dia kadang-kadang menjadi sebuah pil pahit yang harus ditelan. Entahkah saya atau orang lain atau antara kedua belah pihak ini ketika akan melakukan perdamaian atau berdamai, kadang-kadang harus ada pil pahit yang ditelan. Seberapa pahit pil yang harus kemudian ditelan, ada orang yang mau dan memang berhasil menelan pil pahit demi kedamaian, tapi memang ada orang yang ogah dan tidak mau menelan pil pahit itu dengan berbagai alasan pembenaran yang bisa dia bangun, argumen yang hebat yang bisa dia rangkai untuk kemudian menolak kata perdamaian itu. Jadi ada orang yang bisa menerima dan menelan pil pahit demi perdamaian, tapi ada juga orang yang tidak mau menolak bahkan menyingkirkan pil pahit itu untuk dia terima. Nah, Yusuf dalam bacaan kita adalah salah satu pribadi yang mau menelan pil pahit demi perdamaian untuk kemudian menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya. Kalau kita mau buka seberapa pahit pil yang harus ditelan oleh Yusuf, kalau kita membuka Kejadian pasal 37 ayat 18b, di situ dikatakan, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Bayangkan itu. Jadi pil pahit yang pertama, dia berusaha untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu lanjut ke ayat yang ke-28 dalam pasal 37 itu dikatakan, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Bayangkan, pil pahit yang pertama adalah dia direncanakan untuk dibunuh dan dia tahu itu. Dan yang kedua, di mata kepala sendiri oleh Yusuf, dia disaksikan bagaimana saudara-saudaranya bertransaksi untuk menjual dia seolah-olah seperti barang yang tidak berguna. Padahal saudaranya bala dijual dengan 20 sikal perak. Jika nilai perak sama dengan nilai perak sekarang, maka kita bisa katakan betapa malangnya nasib Yusuf. Kalau kita ambilkan perbandingan harga, emas sekarang itu 1 juta lebih malah per gram. Perak katakanlah paling mahal sekarang 13.000 per gram. Nah, 1 sikal itu sekitar 11,4 gram. Jadi katakanlah kita ambil saja 12 gram 1 sikal itu. Jadi kalau dikatakan 20 sikal kali 12 ya sekitar 260 kan. 260 gram kali 13.000 per gram. Nyaris hanya menyentuh angka 3.380.000. Ini harga Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian kan. Sangat keterlaluan, seolah-olah barang yang tidak berguna. Saudara dijual cuma 3 jutaan. Ngeri sekali kan. Belum lagi tentu sudah dipukul, dianiaya karena rasa cemburu saudara-saudaranya atau rasa iri hati yang ada dalam diri saudara-saudaranya. Betapa pahitnya. Di Mesir dia kemudian difitnah. Kita tahu fitnahnya itu tentang Potifar dan istrinya. Lalu kemudian dia dipenjara. Tentu dalam penjara itu dia menderita berbagai banyak hal.
Itu kan yang terjadi. Artinya tidak mungkin seluruh kemalangan, kepahitan yang dialami oleh Yusuf itu terjadi kalau tidak dimulai dari aksi rentetan dari saudara-saudaranya yang bukan hanya katanya tapi memang disaksikan oleh Yusuf sendiri. Jadi 4 pil pahit Yusuf harus telan. Direncanakan dibunuh, dijual dengan seolah-olah barang yang tidak berguna, bagaimana kemudian dia menerima fitnah yang keji, dan bagaimana kemudian dia harus dipenjara atas fitnah itu dan menderita dalam penjara. Tentu itu sebuah pil pahit yang kalau kita mau uraikan atau melihat pada diri kita sendiri, kurang apa pahitnya yang harus ditelan oleh Yusuf ketika dia harus mengalami semua itu. Tapi ya, roda itu berputar. Kalau tidak berputar, itu bukan roda. Atau kalau roda tidak berputar, berarti mesin penggeraknya mungkin lagi macet atau masalah. Hasilnya adalah dari pengalaman pahit yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf dan roda kehidupan itu berputar. Hasilnya Yusuf kemudian memenuhi nubuatan mimpinya dalam Kejadian pasal 37 soal berkas-berkasnya yang berdiri tegak dan berkas-berkas saudaranya datang sujud menyembah. Itu kan yang terjadi. Jelas ketika berkas-berkas Yusuf sudah berdiri tegak dan berkas saudara-saudaranya datang menyembah dia, kalau kita memperhatikan bacaan kita sebenarnya itu yang terjadi, maka Yusuf punya peluang untuk membalas kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya atas dirinya. Yusuf punya peluang besar untuk kemudian melakukan, kalau tidak mau dikatakan melakukan hal yang sama, membalas tindakan mereka, paling tidak memberikan efek jerah, atau memberikan hukuman, atau membiarkan ketika orang-orang saudara-saudaranya itu datang meminta makanan, kelaparan, dan seterusnya, membiarkan keadaan saudara-saudaranya tertati-tati dan seterusnya kan. Atau dia bisa memperbudaknya dan mempecundai kembali saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak menggunakan itu. Yusuf bersedia menelan pil pahit itu, pil pahit masa lalu dari saudara-saudaranya yang menyakitkan itu, dia telan demi kebaikan kembali dengan mereka. Ya. Perhatikan saja ayat pertama. Di situ dikatakan, disuruhlah semua orang lain yang bukan saudaranya keluar. Untuk apa orang-orang lain itu disuruh keluar? Tentu untuk ruang keterbukaan. Karena Yusuf mengatakan di ayat 4, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf membuka itu di tengah-tengah. Yusuf bisa saja membuka rahasia itu di tengah-tengah keramaian kan. Di tengah-tengah ada orang Mesir, bahwa ternyata saudara-saudara Yusuf ini orang yang sangat keji, orang yang sangat bejat. Saudaranya pun dia jual. Tapi Yusuf tidak membuka itu, tidak menggunakan kesempatan untuk mempermalukan saudara-saudaranya di depan orang. Yusuf bisa, tapi dia tidak menggunakannya. Nah, kalau misalnya kita, kalau ada kesempatan untuk menelanjangi orang di depan umum, sangat mungkin itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau misalnya kita rapat-rapat lah, pertemuan-pertemuan lah, adu argumen lah, yang kadang-kadang justru sebenarnya bisa menjadi cemooh bagi diri orang lain atau bagi diri kita sendiri. Nah, saya mencatat ada bermacam reaksi emosi dalam bacaan ini. Yang pertama, rindu. Dunia sekarang rindu itu tidak seberat dulu pasti. Mengapa? Karena sekarang kalau misalnya kita rindu, bukan hanya kita bisa mendengarkan suara sepanjang jaringan internet itu tersedia dan ada pulsa datanya. Bukan hanya dengar suara, gambar pun bisa kemudian kita lihat, sudah bisa nikmati. Dulu-dulu kan, ya kasihan sekali, surat itu berbulan-bulan baru tiba. Syukur kalau tiba, tapi kalau kemudian tidak sempat diantarkan oleh tukang pos, ya basi di tukang pos, hancur semua itu apa-apa. Kerinduan Yusuf dicatat begitu membuncah dan meledak tak tertahankan. Kan begitu, sekian puluh tahun dia sendirian dan jauh dari keluarga, berjuang sendiri di tanah rantau dengan orang-orang yang tidak dikenal, mau berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang dikasih, tapi tidak ada. Bayangkan kerinduannya luar biasa. Memang rindu itu berat, tapi lebih berat jika rindu kita itu tidak dirindukan. Nah, kan katakan seperti itu. Rindu itu berat, tapi kalau kita merindukan orang yang kemudian tidak merindukan kita, itu kayaknya yang lebih berat. Ada yang mengalaminya, merindu tapi tidak dirindukan. Sabar, pasti suatu hari akan ada yang juga merindukan sehingga rindu itu terbalas. Nah, itu yang pertama, kerinduan yang begitu membuncah dan sangat tak tertahankan dalam diri seorang Yusuf. Emosi, reaksi emosi yang pertama. Yang kedua, saya mencatat ada rasa bahagia yang kemudian terjadi dalam bacaan ini. Ya, bahagia, sangat bahagia karena dia bisa berjumpa lagi dengan keluarganya yang sudah lama sekali dia tidak ingat, dia tidak lihat, dia tidak rasakan, dia tidak alami bagaimana kebersamaan itu dalam keluarga. Dia bisa berjumpa lagi dengan keluarganya yang sama sekali menjadi juga jalan peluang untuk
berjumpa lagi dengan ayahnya yang tentu juga sudah sangat dia harapkan, kan? Demikian adanya. Kerinduan itu luar biasa ada, ya. Kita harus mengakui yang namanya berkumpul dengan keluarga itu hal yang menyenangkan. Karena saking menyenangkannya itu berkumpul dengan keluarga, itu yang membuat kita banyak terpukul ketika ada keluarga kita yang meninggal. Kenapa kita begitu banyak terpukul ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal? Ya karena kita tahu bahwa kita sudah tidak akan pernah bisa lagi menikmati kebersamaan, kita tidak bisa lagi kumpul bareng, tertawa bareng, berbagi bareng, dan seterusnya. Itu yang membuat kita terpukul ketika ada orang meninggal, karena begitu banyaknya kenangan-kenangan yang membuat kebersamaan itu luar biasa. Kumpul-kumpul dengan keluarga itu luar biasa indahnya. Nah karena itu ya memang yang namanya kumpul-kumpul itu dirindukan banyak orang. Meskipun karena corona sekarang acara kumpul-kumpul itu agak dibatasi di luar rumah. Corona memaksa kita untuk berkumpul banyak-banyak di rumah dengan orang-orang yang di rumah kita. Jadi adakah orang yang sudah merasa bosan berkumpul dengan orang-orang yang ada di rumahnya karena itu melulu yang dilihat tiap hari? Hati-hati kalau saudara-saudara sudah mulai merasa bosan berkumpul dengan orang-orang rumahan tiap hari, karena ada masanya saudara-saudara berkumpul dengan keluarga dekat kita. Ya karena satu dan lain hal itu tidak lagi terjadi. Saya sendiri misalnya sangat senang berkumpul dengan keluarga. Saya sendiri ada di tempat lain. Adik saya satu orang ada di Sulawesi Tengah, adik saya satu di Makassar, dua adik saya masih bersama dengan ibu. Luar biasa kerinduan dan kesenangan, kebahagiaan ketika kita kumpul lagi. Tapi apa daya, sekarang kami harus terpisah oleh jarak dan waktu. Jadi jangan pernah merasa bosan jika ada kesempatan yang hebat untuk berkumpul dan masih bisa berkumpul setiap hari. Saya merasa bosan. Itu hal yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bacaan ini kita melihat soal rasa gelisah, takut, dan cemas. Nah itu jelas dari sisi saudara-saudaranya. Jadi kata rindu, kata bahagia itu ada dari sisi Yusuf. Sedangkan kata rasa gelisah, takut, dan cemas itu tentu ada berasal dari saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan ayat 3 itu terjadi. Mengapa? Ya mungkin dalam hati saudara-saudaranya mane mateta gitu kalau dalam bahasa Toraja. Nalana pepurui Yusuf. Kita pasti akan dihabisi oleh Yusuf karena dia sudah menyuruh orang-orang lain keluar dari ruangan ini. Tinggal kita bersama-sama dengan dia. Nah dia ini penguasa. Aduh, pasti kita sudah akan dihabisi oleh kemudian saudara-saudara, oleh Yusuf dan anak pasukannya ini. Kita yang kemudian sudah melakukan sesuatu yang jahat kepadanya, pasti kita sudah akan mendapatkan ganjaran dari kejahatan kita. Minggu lalu ada orang yang kemudian bertanya sama saya seperti ini, apakah ada karma dalam iman Kristen? Iman Kristen tidak mengenal karma. Yang ada dalam iman Kristen itu hukum tabur tuai. Apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Karma itu kan ibaratnya kalau saya memukul dengan tinju seperti ini, maka beberapa waktu kemudian karma saya akan terpukul dengan tinju yang sama. Nah, itu kan karma. Apa yang kita lakukan seperti itu persis sama dengan apa yang akan kita terima, kan begitu. Itu karma. Tapi kalau hukum tabur tuai, namanya menabur, namanya menanam, maka bisa jadi apa yang kita tanam itu buahnya bisa lebih baik, lebih besar kan, lebih banyak kan. Tabur tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai, artinya bisa lebih banyak apa yang kita kemudian tuai dari apa yang kita tanam. Atau bisa juga apa yang kita tanam ini tidak berbuah, tidak memberikan buah karena satu dan lain hal. Dalam bacaan kita kan apa yang ditaburkan oleh saudara-saudara Yusuf kan pada akhirnya tidak mereka tuai secara serta-merta. Jadi namanya tabur tuai, bisa kita tabur, bisa jadi lebih banyak apa yang kemudian kita terima, bisa juga apa yang kita tabur ini tidak tumbuh, tergantung dalam berbagai perjalanan dan seterusnya. Tapi cukup itu dulu saya jawab soal hukum tabur tuai. Intinya tidak ada karma, yang ada adalah hukum tabur tuai. Jika saudara yang bertanya menonton video ini, cukup itu dulu saya jawab. Nanti bagian lain, di ruangan lain saya jawab secara komplit jika misalnya memang ada kesempatan. Nah ini sebenarnya jika saudara-saudara punya kegelisahan, pemahaman iman yang masih remang-remang, boleh saja sih ditanyakan, nanti kemudian kita membahasnya. Tapi tentu bukan di bagian ibadah hari Minggu, karena itu lain porsinya. Ada orang yang sudah memintanya untuk membuka ruang live chat, tapi bukan saya tidak mau, tapi karena fasilitas untuk kesana masih sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan ke depan itu sudah ada. Jadi kegelisahan itu muncul karena itu tadi. Ketakutan itu muncul karena mereka, kita sudah melakukan sesuatu yang jahat sama saudara kita, pasti kita akan dapat ganjarannya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada rasa susah dan sesal. Nah, itu jelas juga dari sisi saudara-saudaranya Yusuf.
Susah dan sesal, 2S. Ya, mungkin saja mereka berpikir kita ada di tempat dan waktu yang salah kayaknya ini. Bayangkan kalau misalnya kita menempatkan diri sebagai saudara-saudaranya Yusuf dalam bacaan ini. Kita yang dulu sepakat untuk menghabisi dia, sekarang dia yang berdiri di depan kita dan kita seperti hidup di ujung jarinya saja sekarang. Aduh, kenapa saya harus datang sih ke Mesir? Sepertinya saya ada di tempat dan waktu yang salah kali ini di ruangan ini. Sangat mungkin itu ada dalam pikiran mereka. Mereka merasa susah dan sesal kenapa harus ada di tempat itu. Kesusahan dalam hidup itu ya yang kita alami dari apa yang kemudian kita kerjakan itu biasa. Jadi apa yang kita kerjakan di masa lalu misalnya, lalu melahirkan kesusahan hari ini, itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai menyesali kehidupan kita hari ini, itu sebenarnya tidak biasa dan itu bisa menjadi racun berbisa yang bisa menentukan dan merugikan diri Anda sendiri. Jadi apa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf memang itu kesusahan dampak dari apa yang mereka lakukan kan. Rasa susah itu memang ada. Tapi kalau sampai menyesali itu, aduh, itu yang kemudian Yusuf ingatkan. Jangan sesali apa yang kemudian kamu telah lakukan karena ada hal lain dari sisi itu. Jadi kalau kita mengalami kesusahan hari ini karena apa yang telah kita kerjakan di masa lalu, atau apa yang kita lakukan di masa lalu melahirkan kesusahan hari ini, itu biasa. Biasa itu. Tapi kalau sampai menyesali keputusan kehidupan dan menyesali hidup ini, itu sebenarnya tidak biasa dan itu bisa menjadi racun berbisa untuk saudara-saudara dan harus dihindari. Itu pesan saya. Nah, yang kelima, kalau memperhatikan bacaan ini, saya menyebutnya seperti ini, sepenggal pelukan Allah. Jangan salah paham ya. Jangan mengatakan, masa Allah cuma meluknya sepenggal-sepenggal saja. Bukan begitu maksud saya. Tapi berdasar pada kalimat Yusuf pada ayat yang kelima, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi potongan kisah dari perlakuan saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya sebenarnya adalah bagian dari penggalan kasih Allah yang hebat untuk Yusuf dan kehidupan mereka selanjutnya. Semoga tidak terlalu sulit ya. Tapi sekali lagi saya ulang, perlakuan saudara Yusuf adalah bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kepada Yusuf dan kepada kita apa itu kasih. Nah, ini kasih dalam perspektif kisah Yusuf ya. Nah, apa itu kasih? Dalam perspektif kisah perikop kita hari ini, kasih itu adalah tindakan untuk tetap memberi sumber mata air yang segar meskipun kita pernah bersimbah air mata karena perlakuan orang lain. Itu kasih. Sekali lagi, kasih adalah tindakan untuk tetap memberi sumber mata air yang segar meskipun kita pernah bersimbah air mata karena perlakuan orang lain pada diri kita. Itu kasih. Saya percaya ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering itu pasti meronta-ronta, menangis, memohon-mohon untuk dilepaskan. Tapi apakah air matanya bisa memenuhi sumur yang kosong itu? Tentu tidak ya. Tapi pasti sangat banyak air mata yang tertumpah ketika dia akan dibuang ke dalam sumur yang gelap, yang kosong itu. Pasti dia meronta-ronta menangis kan. Pun juga ketika saudara-saudaranya akan menjual dia dengan 20 sikal perak tadi, pasti air matanya berlinang sebegitu teganya saudara-saudaranya kepada dia. Pasti air matanya berlinang bersimbah untuk kemudian memohon supaya meminta perlindungan dan itu tidak dilakukan oleh saudara-saudaranya. Air matanya pasti banyak sekali. Pun ketika dia kemudian sampai di Mesir, dia kemudian difitnah, dia kemudian menderita, hidup sendiri jauh. Begitu banyak air mata yang telah dikeluarkan oleh Yusuf dalam menjalani kepahitan-kepahitan akibat perlakuan saudara-saudaranya. Tapi meskipun dia telah bersimbah dan berlinang air mata, dia tidak membalas itu. Dia justru membalasnya dan membanjiri saudara-saudaranya dengan mata air kehidupan yang segar. Itu nyata dalam bacaan kita. Itu jelas dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana Yusuf sudah merancang kelanjutan kehidupan keluarganya dengan baik. Hidup di tanah Goshen yang dekat dengan kediaman Yusuf juga agar hidup mereka terjamin. Oh, itu kan hal yang hebat kan? Jika ada ungkapan air susu dibalas air tuba dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba, atau air susu dibalas air susu, itu mungkin sudah pernah kita alami atau sudah pernah kita saksikan atau pernah kita lihat dalam kehidupan setiap hari. Tapi Yusuf, kalau kita memperhatikannya, tidak membalas apa yang kemudian dilakukan, tidak membalas air tuba dengan air susu, tidak. Yang dia lakukan adalah air mata diubah menjadi mata air kehidupan. Bukan dibalas, tapi diubah bahasanya.
Kan jelas berbeda. Jadi sangat mungkin orang memberi kita air tuba, sangat mungkin orang memberi kita air mata, terima itu, dan ubah menjadi air yang baik. Itu bisa dalam roh Tuhan jika kita mau. Itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Tapi jangan mengatakan, bisa Pak Pendeta, orang memberikan kita air tuba, kita balas dengan air batu. Itu tentu lebih parah lagi kan. Nah, jika kita bertanya mengapa Yusuf dapat berperangai demikian, memiliki kepribadian yang begitu luar biasa, tentu kita sangat ingin memiliki kepribadian seperti itu. Tapi kadang-kadang cuma mau punya kepribadian seperti Yusuf, tapi tidak mau berproses seperti Yusuf. Kalau mau memiliki kepribadian seperti Yusuf, ya ikuti proses Yusuf kan, yang kemudian dicemooh, dicela, difitnah, dan seterusnya. Yusuf kan tidak langsung begitu. Tapi kalau kita bertanya mengapa Yusuf punya kepribadian seperti itu, ada jawabannya dalam ayat 7-8. Kalimat, bagian potongan kalimat di ayat 7 mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dengan demikian dia menempatkan Allah sebagai sutradara utama kehidupannya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu potongan ayat di ayat ke-8, tetapi Allah dialah yang menempatkan aku. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, apa yang kemudian dialami dia di Mesir sebagai pimpinan, itu adalah karya Allah. Jadi Allah yang menjadi segala-galanya. Sederhananya, cinta Yusuf, kasih Yusuf, sayang Yusuf, dan semua sikap hidup yang dialami oleh Yusuf tidak dilihat pada keberadaan dirinya sebagai pribadi manusia. Apa yang kemudian dia alami, entah penderitaan, itu bukan bagian dari kemanusiaan yang kemudian perilaku kemanusiaan saudara-saudaranya yang dilihat, tapi bagian dari bagaimana Allah mencintai dirinya. Bayangkan itu. Dalam penderitaan, dalam perlakuan orang yang tidak adil, ternyata itu juga bagian dari cara Allah mencintai kita. Itu Yusuf terima. Lalu ketika dia menjadi bagian dari orang yang berkuasa di tanah Mesir, itu pun juga dilihat sebagai cinta Allah yang besar bagi dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak mengalami hal yang adil kita perlakukan dalam hidup. Kalau kita merasa sesuatu yang baik, kita mengatakan Allah itu mencintai kita. Tapi kalau ada dampak yang buruk, seolah-olah itu adalah penghukuman Tuhan. Hari ini kita lihat bahwa bisa jadi sebuah perlakuan orang yang buruk pada kita adalah juga bagian dari cara Allah mencintai kita untuk menjadi pribadi yang hebat, yang tegar di masa yang akan datang. Jadi ketika itu terjadi, bayangkan Yusuf sudah memiliki pemahaman spiritual sampai ke tahap bahwa semua itu terjadi karena bagian dari pembentukan dan cinta kasih Allah yang besar, dan dia tidak mendasarkan cintanya itu, sikap hidupnya itu pada pikiran-pikiran kemanusiaannya kan. Tapi semuanya dibangun dan diikat dalam relasi yang benar dengan Allah, diikat pada relasinya dengan Allah. Jadi kemampuannya untuk memulihkan relasi dan berdamai dengan saudaranya itu bukan alasan karena dia saudara dengan saudara-saudaranya. Jadi kenapa dia mau berdamai? Bukan alasan karena itu adalah saudara-saudaranya. Juga tidak ada catatan bahwa mengapa Yusuf mau berdamai karena masih ada bapaknya. Kan kadang-kadang di banyak keluarga itu kalau masih ada orang tua, ayah ibu atau salah satunya masih ada, kita sering pulang kampung itu kumpul-kumpul dengan orang tua. Kalau sudah pada merantau, pada kerja, anak-anak sudah pada dewasa. Tapi kalau masih ada orang tua, suka sekali pulang. Tapi giliran orang tua meninggal, ya sudah, saudara-saudara juga saling meninggalkan itu. Itu banyak terjadi. Tapi Yusuf pun tidak menjadikan bahwa karena ayahnya masih hidup, maka saya mau mengampuni saudara-saudaraku. Tidak ada, saudara. Tidak ada alasan seperti itu. Satu-satunya alasan dia mau mengampuni itu tadi, karena Allah, karena cinta Allah, karena kasih sayang Allah yang kemudian itu menjadi pengikat dia mau memulihkan dan berdamai dengan orang. Tidak ada. Satu-satunya alasan yang dia kemukakan adalah karena Allah. Jadi percayalah saudara-saudara, sangat mungkin kemudian kita membangun, memiliki cinta kasih yang begitu besar kepada siapapun, lebih besar dari apapun, tapi kadang-kadang sekali cinta kasih kita itu tergores, sebesar apapun dia bisa juga melahirkan lubang besar yang menganga dan sering kita biarkan begitu. Dan kita tidak kemudian berusaha untuk menjembatinnya lagi. Tapi cinta yang didasarkan pada kasih Allah sangat mungkin punya lubang yang besar. Karena tindakan apapun, tapi kita mampu untuk menjembataninya kembali karena kasih Allah yang mengikat kita untuk kemudian bisa memulihkan dan memperbaruinya kembali. Jadi jangan pernah berharap kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni kesalahan orang, kita bisa melepaskan dendam kita jika kita masih mengikat kasih kita berdasarkan cara kita dan bukan cara Allah. Jangan pernah berharap bahwa kita bisa mengampuni kalau bukan cara Allah yang kita pakai. Karena dengan demikian kalau cara kita mau mengampuni, kita akan menyusun berbagai argumen,
kita akan menyusun berbagai alasan, kita akan menyusun berbagai pernyataan yang semua argumen dan alasan untuk tidak mengampuni itu pasti benar. Saya yakin ketika kita tidak mau mengampuni, mengapa kita tidak mau mengampuni? Karena alasan yang kita susun itu, argumennya itu pasti kuat dan benar dan sangat masuk akal. Tapi itu yang akan membuat kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang, karena argumen kita benar pada diri kita dan argumen semua itu sangat logis. Tapi coba kita bayangkan bagaimana Allah mencintai dan mengampuni kita. Kita yang sering meninggalkan Dia, kita yang sering mengabaikan Dia, kita yang sering tidak patuh dan tidak peduli pada kehendaknya. Tapi lihat, Dia tetap saja mencintai kita, bahkan menyerahkan anaknya dan mengasihi kita dengan luar biasa. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi itulah cinta Allah, dan mestinya seperti itulah cinta kita juga. Tidak masuk akal Allah mau mengampuni kita setiap waktu. Tapi itu Dia lakukan karena itulah cinta kasih Allah, dan itu yang dipertontonkan oleh Yesus, kasih. Tidak masuk akal, tapi itulah yang harus dilakukan. Jadi jika ingin menikmati apa yang tema kita katakan hari ini soal pemulihan dalam perdamaian itu, pemeliharaan yang mendatangkan yang mendamaikan itu, ya sudah, jalani seluruh cinta kasih kita itu dengan benar dalam pemandangan Allah, bahwa Allah mencintai saya bukan dengan segala alasan yang logis, yang masuk akal, argumen yang kuat, tapi satu-satunya alasan adalah karena Dia mencintai saya. Jadi itu juga lah yang akan memulihkan, memberikan kita pemeliharaan, pemahaman iman yang baik untuk selalu hidup berdamai. Nah, bayangkan kalau kita selalu merasa bahwa saya dicintai Allah dengan luar biasa, maka apapun yang akan saya alami hari ini, saya akan tetap juga memberikan mata air kehidupan, meskipun mungkin orang memperlakukan saya dengan terlinang air mata, orang menginjak-injak saya dan seterusnya, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan kehidupan dan mata air segar bagi sekalian orang lain sampai kapanpun, seperti Allah senantiasa mengaruniakan mata air kehidupan bagi segenap anak-anaknya, terlebih mata air kehidupan dalam keselamatan bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabda-Mu dengan baik. Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh tugas panggilan iman kami selama seminggu ke depan ini. Tuhan menolong kami. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon kepada-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang mengeraskan hatinya untuk terus tidak ikut dalam arak-arakan kerajaan Allah, Tuhan terus naungi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berkati pemerintah kami. Terus kami berdoa untuk penyebaran, pemutusan mata rantai virus corona. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami mendengar vaksin telah ada dan akan segera diuji coba, dan ini menjadi kabar yang baik bagi segenap masyarakat dan bagian dari cara Tuhan mencintai kehidupan kami. Lanjutkan penyertaan baik kami, Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.